Jadi habis ngajarin ya kayak ngerasa dilepeh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Paksa Channel. Ini udah ada 3 paksa sekarang. Iya, sekarang udah ada 3 paksa dan 1 calon paksa. Terpaksa ya. Jadi ini ada gimana nih? Kita kenalin dulu kali ya, introduce. Iya, ada Ya. Hafid Paksanim. Ada Hafid Paksanim. Kalau misalnya di Korea panggilnya Paksanim. Dr. Hafid Akoma. Ya, beliau setelah lulus dari Kumin langsung lanjut postdoc ya di UNIS. Itu postdoc dulu ya, Fit, kemarin ya, Fit ya? Iya, postdoc dulu. Ya, postdoc dulu. Terus sekarang apa statusnya? Sekarang research asisten profesor. Oke, research asisten profesor. Dan ada, kalau di Jepang panggilannya apa? Sensei? Enggak lah. Kalau sensei tuh ini, nih. Profesor. Memang udah punya gelar di akademia, asisten minimal. Oh, oke. Jadi panggil apa kalau misalkan doktor tuh apa? Kalau di gitu. Doktor Fajar. Jadi Dokter Fajar dari Jepang ya, lulusan apa? Institut apa? Kampusnya Tokyo Institute of Technology. Tokyo Institute of Technology. Katanya Tokyo atau TIT. Jangan dibaca langsung ya. Iya, oke, siap. TIT, lulusan dari TIT dan sekarang masih melanjutkan sekarang di industri. Bekerja ya, industri. Oke. Fresh graduate nih. Yang satu udah berapa tahun ente ini kan lulus tahun berapa? Lulus tahun 2019. Oke, 2019. Yang satu udah 2 tahun, yang satu fresh graduate. Dan Dr. Adam baru 8 bulan lah ya. 9 bulan. Sekitar 8 bulan. Masih hangat nih, masih hangat. Masih hangat. Fajar masih panas, Fajar. Sisa-sisa stresnya masih ada. Iya. Bang Fajar masih kebul tuh kayak tuh. Kayak abis berubah jadi Titan nih, Jor. Mungkin dari siapa dulu, Dam? Dari Fajar dulu kali ya? Fajar dulu lah yang paling panas. Iya. Yang masih panas ya. Hangat-hangat ayam. Berarti berapa tahun, Jar? Integratif ya, Jar? Kalau gua ya masuk di Tokyo Tech itu tahun 2014 Oktober ya. Jadi pas fall. Oh, bareng Taning dong ya? Loh. Ya gua fall September 2014. Ya, kalau nggak salah ya. Iya ya, gua dulu berangkat. Ya, satu semester yang sama kan, tapi anyway, cuman Jepang sama Korea bedanya begitu, tapi dia kan cuman sebulan. Beda sebulan. Memang program di Jepang tuh untuk internasional memang di fall sih. Ya. Terus ada juga 2 kali sih fall sama di spring. Internasional memang banyak dibuka di bulan Oktober karena kan kebanyakan di Asia terutama ya. Dia jeda beres di S1 kan. Pengajaran beres Agustus kan. Iya. Beres, jadi makanya banyak masuk di spring. Di fall tadi. Terus 2014 datang, terus masuk program IGPA namanya. IGPA itu singkatannya Integrated Graduate Program. Oh, yang integratif program ya kalau di master sampai doktor. Sama dong ya, berarti kita berempat integratif semua ya. Sama semua. Nggak ada yang master di sini ya? Nggak ada yang master ya? Ini dijebak. Iya. Ya sama. Dijebak. Kayak gitu. Terus tapi ya kalau di Jepang tuh integratif karena programnya dari beasiswanya include sama beasiswa ya. Misalnya dari Max atau mau buka Gakusho atau kayak Depdikbudnya Jepang ya kira-kira. GKS lah ya kalau di Korea. Kayak gitu kayaknya. Kurang lebih gitu ya. Nah, programnya juga dilimitasi untuk jeda beasiswanya, jadi cuma sampai 5 tahun aja, 5 tahun dari master. Lebih dari itu ya harus dari kocek sendiri. Oh berarti kemarin ini dong, seru dong. Kemarin banting pala, bukan banting pala lagi.
Bukan banting tulang lagi ya. Banting tulang lagi, banting pala. Ya, Banting pala. kemarin ya karena kemarin kan harusnya normalnya 5 tahun ya, jadi harusnya 2014 masuk, selesai 2019, mungkin bisa sama Apit. Cuman banyak gejolak, lika-liku perjuangan lah. Ya, Jadi normal lah, normal. Dan 1,5 tahun lah ya, kurang lebih sampai lulus di spring kemarin 2021. Total 6,5 tahun. Jadi 1,5 tahun itu bukan sempat, 1,5 tahun ya hidup tanpa beasiswa. Dari Arbeit ya, apa namanya? Jadi dari Arbeit itu part time ya. Iya, part time. Udah ada dapat part time pas lagi doktoral tahun pertama itu udah kerja sambilan juga sambil kuliah juga. Jadi mungkin ya, emang dari awal bisa ya. Dari awal bisa. Cuman ya itu, jadi bagi waktu dan untungnya masih ada tabungan cukup lah untuk alhamdulillah. Mantap. Hafid mah buat tidur juga udah syukur dia mah di lab boro-boro Arbeit. Gitu sih. Labnya kenceng Jadi banget. total 6,5 tahun lah ya, dari normal 5 tahun integrated program. Gitu. Oh iya. Oh, berarti pas gue kesana kemarin kemarin emang udah selesai ini beasiswanya ya, lagi banting pala tuh, itu lagi sama-sama banting pala ya. Tapi enaknya sih di Jepang ya, kita bisa ngajuin namanya menjo itu kayak exemption ya, keringanan. Keringan. PPOPB lah kalau di UI. Iya. Disesuaikan gitu ya. Dulu tuh 2020 sebelum corona lah, 2020 spring lah, itu masih bisa dapat 100%. Nggak usah bayar. Semester terakhir, 2 semester terakhir itu harus bayar sekitar 50% lah. Iya. Maksudnya sekitar 15 juta sampai 17 juta lah per semester. Per semester. Itu yang harus dipikirin juga kemarin. Alhamdulillah ada backup ininya, dana emergency. Mantap. Alhamdulillah beres ya. Alhamdulillah. Artinya apa namanya ya, kan gini ya, kalau misalkan sepengalaman gue ya, orang-orang ngeliat tuh yang sekolah di luar negeri tuh wah banget gitu kan, tapi ternyata ya ada juga maksudnya kisah-kisah banting kepala di balik itu gitu kan. Iya, tapi ya kalau di foto mah nggak bakal kelihatan kayak. Iya. Tampilin aja foto gua sama Fajar lagi jalan-jalan kemarin, disambut Fajar pas lagi conference ke Jepang. Iya makanya. Ya karena mungkin bisa jadi orang tampilin kayak jalan-jalan atau yang senang-senang, karena ya mungkin itu stress relief mereka juga sih nih. Iya. Nggak bisa disalahin juga sih, maksudnya. Iya. Memang maksudnya pandangan orang yang maksudnya kayak di Indonesia, wah enak ya dia kuliah di luar negeri, duitnya banyak apa segala macam, dia mau dapat beasiswa apa segala macam gitu kan, tapi kan enggak juga gitu maksudnya kan, kayak gitu. Ya sosial media kan bukan ini kayak topeng lah. Iya betul. Dan kita cenderung nunjukin yang baik-baik aja sih. Senang-senang doang. Ya. Terus selama apa namanya, selama yang 1,5 tahun itu nambah beban stres gak, Jar? Maksudnya kayak kan lu kan kayak berusaha untuk lulus juga nih, kayak gua gitu kan, berusaha untuk lulus gitu kan. Cuman kan kalau misalkan alhamdulillah nih ya, maksudnya secara finansial gua kan oke gitu ya. Maksudnya ya udah sampai lulus pun akan dibiayain gitu sama institut gitu ya kan. Jadinya artinya ya beban stres gua hanya pada menulis paper gitu, manuskrip gitu sebagai syarat kelulusan. Nah, sedangkan lu sendiri tuh artinya kan ada juga tambahan beban finansial gitu. Sempet depresi gak sih? Maksudnya? Sih pasti ini. Kalau nggak depresi, PhD kayaknya. Iya sih, memang PhD kan permanent head damage ya. Iya. Dan masalahnya memang ini sih, stres itu pasti ada. Cuman kayak memang cara ngelola sih, cara ngehadapinnya. Nah, waktu itu sempat ngalamin mulai stres tuh kayaknya mulai tahun doktoral kedua sih, karena sempat doktoral tahun kedua tuh tahun keempat 2018 akumulasi kayaknya ya. 2018 berarti ya. Nah, jadi akumulasi karena pertama paper tuh di reject. Paper pertama di reject, terus jadi kayak throwback ke sebelum-sebelumnya. Kan lagi ngerjain projectnya Sensei juga. Sensei juga project didanain sama Max juga sama. Nah, waktu itu tuh terus Sensei udah ngasih kepercayaan gitu ke gue buat ngerjain proyeknya.
Iya. Itu ngerjain sendiri, terus gue ngedesain alat sendiri, tapi belajar juga sama salah satu researcher ada di namanya di NIMS ya. NIMS itu NIMS, oke. Material Science. Pernah dengar NIMS. Cuma dikasih lihat foto sama dia, terus dikasih lihat desain alat dia untuk salah satu eksperimen lah intinya. Terus gue coba replika di lab gitu, alat adanya. Nah intinya sampai dokter tahun pertama, TNC tiba-tiba nge-hire postdoktoral. Satu dan teknisi. Terus gue diminta ngajarin mereka berdua tuh eksperimen gue yang udah gue buat. Dan kayak ada sebulan 2 bulan lah gue ajarin sampai mereka bisa, terus mereka ngejalanin riset yang sama kayak gue. Terus tiba-tiba kayaknya bulan ketiga saya tuh ngajak ke ruangan itu, terus bilang, oh Fajar, kayaknya project kamu nggak usah ikutan lagi deh, itu bakal dikerjain sama teknisi sama postdoc. Jadi habis ngajarin ya kayak ngerasa dilepeh gitu. Iya. Tapi waktu itu tuh masih biasa gitu, kayak udahlah. Tapi ternyata itu jadi akumulasi. Kayak ngerasa mereka udah makin jauh, terus gua kayak masih di tempat-tempat di sisi itu aja. Terus tadi paper kena reject, terus sensei juga lebih makin tahun kedua tuh makin benar-benar nggak peduli ya. Jadi ya kalau mau lulus ya kayak gua harus inisiatif ngubungin dia gitu loh. Dia kayak nggak pernah nanyain progres. Jadi kayak ngerasa aduh kayaknya nggak bisa nih, gitu, nggak bisa selesai nih. Jadi doktoral tahun kedua tuh sempat ngilang hampir 1 semester sih. Tahun 2000 berapa ya? 2018 ke 2019 tuh. Ini maksudnya artian ngilang di sini maksudnya? Ngilang tuh nggak kelab ini. Kok bisa di sana? Nah, ya bisa. Gue emang hilang, jadi di kontak juga nggak nyaut. Gitu. Oh iya, karena sifatnya masih kayak universitas umum gitu sih ya, maksudnya mahasiswa datang kalau ada keperluan buat lab gitu ya. Terus tanda tangan juga kan nggak perlu tanda tangan beasiswa, itu tiap bulan nggak perlu kontak sensei. Jadi tanda tangan gitu. Terus gue kan sambil part time juga. Gue ngejalanin part time, tapi gue nggak ada progress lab, nggak ada kenyamanan. Jadi, awalnya niatnya seminggu ngilang. Enak. Terus nambah lah 2 minggu, hilang, enak juga. Terus nge-covernya gimana Jar? Nge-covernya kalau udah kayak gitu gimana Jar? Sebenarnya survive-nya ini sih memang harus ada reminder. Untungnya kan ada istri ya. Jadi sempat juga istri kan waktu itu pas pulang ke Indonesia. Jadi kayak nggak ada yang ngontrol sebulan. Sudah di sebulan. Waduh, liar nih. Iya. Sebulan tuh kalau bahasa Sundanya hardolin kerjaan gua, dahar modal ulin. Oh, hardolin ya yang pernah dengar. Makan, main sama tidur, udah gitu aja siklusnya. Kalau sempat ke distrik mana, Jar? Ngajar. Gimana nih? Sempat ke distrik mana, Jar? Oh, enggak sih. Distrik pipa aja kita pipa aja. Oke. Pikirnya pipa. Gitu sampai akhirnya istri pulang, terus sempat gitu juga. Jadi bilang ke lab, tapi ternyata nggak ke lab gitu pas udah istri datang. Sampai akhirnya kok ada yang salah ya? Sampai gue nggak mau ketemu orang Indonesia di kampus. Kalau lewat kampus atau kalau naik kereta. Karena kan area gue banyak orang Indonesianya tuh. Ada hampir sekitar 50-an orang Indonesia. Emang gitu sih ya, maksudnya kalau mental tuh sama extent kita nggak akan bisa jalan counternya sendiri sih, butuh bantuan dari luar, siapa lah. Betul. Mau orang terdekat, mau psikolog gitu ya. Dan dia benar tadi lu bilang psikolog, gua tahu nih nggak bener ya, udah akhirnya ke psikolog kampus sih. Awalnya mau ke psikolog di luar kampus, terus untungnya nggak sempat ke sana karena pas ngecek itu scamming gitu. Ya kalau di kampus ya kita ke Hafid. Fit ada ini nggak Fit? Serupa Fit? Masa-masa depresi gitu Fit? Ya waktu di kampus teh. Ya kalau pas di kampus sih hampir nggak pernah ya. Jadi karena perhatiannya besar, jadi pressure-nya juga besar. Nah jadi kita tinggal bagaimana memanage pressure itu agar
ya kita seimbangkan lah ya biar tidak stres segala macam gitu. Jadi bagaimana tinggal itu doang sih, bagaimana mengelola pressure itu gitu. Ya, tapi alhamdulillahnya nggak sampai yang ini ya, sampai yang kasus macam-macam ya. Iya, Ya, karena emang karena emang beruntung juga di lab kan banyak orang Indonesia. Benar-benar. Jadi ya berasa biasa lah, kekeluargaannya juga kan ada, jadinya ya saling menguatkan gitu. Walaupun di lab itu juga banyak yang keluar masuk juga. Iya. Jadi ya saksi bagi yang berkasus yang lain ya. jadi saksi lah ya, bagaimana orang keluar gitu, bagaimana masuk 5, keluar 4 gitu. Tapi tinggal 1. Ya. Keluar pun bukan berarti dianya jelek kan, maksudnya memang bisa jadi kayak ada ketidakcocokan gitu juga kan, bisa ya maksudnya. Iya bisa. Always kan. Emang lebih ke ini sih, bagaimana ya kecocokan antara dia dan profesor sih sebenarnya sih. Dan personal artinya ya. Komunikasi juga kadang nggak pas gitu. Ada nggak yang habis keluar terus jadinya ke tempat lain, pas di tempat lain malah bagus gitu? Banyak. Oh, banyak. Jadi yang keluar itu pada apply S3, S2 di tempat lain ya lulus aja gitu. Dan ada beberapa yang udah lulus S3 juga. Jadi ya begitulah. Jadi bukan kecocokan aja sih. Bukan berarti emang jadi kadang kan muncul tuh Fit suka muncul jadi kayak burdennya ke diri sendiri gitu. Kayaknya gue nggak bisa nih, ini nggak cocok buat gue nggak lanjut ya, gue udahan aja deh gitu. Bisa muncul tuh pikiran begitu. Iya. Cuman ya berarti ya barangkali ada teman-teman yang nonton yang lagi studi juga biar nggak menyerah lah. Iya, betul. Mundur juga pilihan ya. Mundur adalah pilihan. Kadang ada orang yang jangan mundur lah, diusahain. Iya, kayak gitu. Nur nanggung nih gitu misalkan. Kayak gue aduh nih setahun lagi nanggung nih gitu kan. itu dari tahun berapa ngomong yang setahun lagi nanggung nih? Setahun lagi nanggungnya dari tahun 2019. Iya, dari tahun 2017 benar. Luar biasa. Nah, sekarang alhamdulillah udah beres lah ya, masa-masa itu udah lewat lah. Gue sendiri juga ngerasain sih, maksudnya tahun-tahun apalagi tahun-tahun terakhir lah, 2019 gitu, 2020 tuh udah mantap. Dahsyat. Dahsyat. Oke, kelar. Ya, kalau kamu suka sama video kita, jangan lupa diklik jempolnya. Kalau kamu mau berlangganan, juga bisa diklik langsung tombol langganannya. Kalau nggak suka, ya udah. Oke, sip. Bungkus.